Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidah Akmal, Kepala Sekolah Dasar Negeri 105332 Seiblume, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Perubahan proses pembelajaran dengan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi harus dilaksanakan oleh seluruh guru dan siswa. Kepala sekolah bertugas memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik hingga menjadi sebuah kebiasaan. Strategi peran berdiri sendiri lahir karena sebuah keresahan dan keinginan untuk melakukan perubahan. Strategi peran berdiri sendiri diawali dengan proses pembimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah secara klasikal. Proses pembimbingan ini dilakukan dalam bentuk in-house training. Kepala sekolah memberikan materi dan membimbing, kemudian guru mempraktekkan untuk lebih memahami materi yang disajikan. Kemudian, peserta didik yang sudah dikelompokkan diberi materi untuk dipahami siswa. Pada tahap ini, semua persiapan dilakukan oleh guru. Lirik membaca, Cook memasak, Clean membaca, Pelan memanjat, Watch menonton, Buru meminjam, Give memberi, Eat makan. Tak jarang guru menghadapi kendala dalam proses pembelajarannya. Kendala ini kemudian didiskusikan bersama dengan kepala sekolah untuk mencari jalan keluar. Gambar itu mereka bisa menguasai materi, kenapa enggak kan gitu? Ya, mereka belum paham kali dengan gaya belajar. Menurut saya orang itu aktif semua. Jadi memang itu menurut saya. Jadi perlahan di tahap awal ini kita nah, kalau dia sudah pernah mendengar di sekolah lain atau di orang tuanya atau di guru ngajinya, dia sudah pernah mendengar surah Al-Ikhlas misalnya. Artinya si anak sudah punya kesiapan awal. Kalau di RPP yang lama persepsi kan. Nah, dia sudah punya kesiapan awal. Nah, kakak nanti tinggal mengelompokkan si anak berdasarkan kesiapannya. Oh, ternyata yang 5 anak ini tadi dia sudah pernah. Iya, sudah punya pengetahuan awal tentang ini gitu. Nah, 5 anak yang lain misalnya dia belum punya. Setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan guru yang menyiapkan semuanya, secara perlahan guru mulai memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara mandiri. Yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bisa kalian lihat halaman 86. Itu adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Umi mau setiap kelompok bagaimana supaya kalian bisa menghafal, mengingat tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, Umi tanya dulu sama yang kelompok audio. Kalian tentang bagaimana caranya supaya kalian paham itu pelajaran itu. Dengan satu orang. Ayo. Dengan nyanyian. Ya, coba kalian buat nanti mau nyanyi apa terserah, mau nadanya bagaimana. Yang jelas 8 golongan itu harus disebutkan. Nah, bab itu adalah kata referensia. Nah, Miss akan bagikan materi ini sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi kan kita sudah bagi grupnya, ada grup visual, grup audio, dan grup kinestetik. Nah, dengan materi bab ini, kira-kira grup visual mau buat apa nih? Coba diskusi dulu sama kelompok. Begitu juga dengan grup audio dan grup kinestetik. Kira-kira dengan materi bab bakalan kita buat apa? Udah dapat?
mengingat kata blog itu dengan using picture. Oke, kalau grup audio gimana? Satu orang, raise your hand, angkat tangannya. Ya, Nadine. Kedengaran? Oke, singing ya, menyanyi. Berarti mengingatnya dengan menyanyi dengan lagu. Oke, kalau kinestetik, how do we? Bagaimana caranya? Dengan? Iya, katakannya Faiz. Memperagakan gerakan. Oke, jadi nanti I will give you some Miss kasih beberapa kata kerja. Ketika diferensiasi konten untuk memenuhi kebutuhan kesiapan peserta didik, maka strategi peran berdiri akan dikuatkan dengan sendiri, yaitu selami, dalami, dan ajari. Ketika proses selami, peserta didik diminta untuk menyelami materi yang sudah dia ketahui, seperti membuat kesimpulan atau kandungan apa yang bisa digali lagi dari materi tersebut. Sementara untuk peserta yang kurang paham, proses dalami dilaksanakan dengan peserta didik diminta untuk memahami kembali materi dengan cara mereka atau dengan gaya belajarnya. Sementara untuk siswa yang sama sekali belum paham, maka strategi ajari adalah jalan terakhir yang harus dilakukan guru. Ini termasuk kelompok yang sudah paham, jadi Bapak berharap kalian buat sebuah rangkuman ya tentang kemudian fungsi dari listrik. Ya, silakan dibuat catatannya apa saja. Nah, ini masih tidak paham, kalian bisa melihat gambar di halaman 58. Sebutkan rangkaian ini ada apa? Membuat sebuah rangkaian listrik. Catat, boleh ya. Silakan ini disebutkan apa aja biar supaya menjadi sebuah rangkaian listrik. Kelompok yang masih belum paham, karena Bapak silakan buka halaman 58 ya. Nah, Bagaimana perasaannya setelah belajar menggunakan gaya belajar masing-masing? Kenapa bahagia? Kenapa senang? Karena gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar Di awal melaksanakan proses berdifferensiasi ini memang sulit. Saya harus lebih kreatif untuk prosesnya. Seiring berjalannya waktu, siswa dapat mengenali bakat, minat, dan gaya belajar. Saya tinggal memfasilitasi proses pembelajaran. Siswa menentukan sendiri apa yang mereka lakukan. Pertama kali melaksanakan strategi peran berdiri ini cukup kesulitan bagi saya seorang guru maupun bagi siswa saya. Namun seiring berjalannya waktu, siswa mulai terbiasa dengan strategi ini dan mereka asik belajar dan tingkat pemahaman mereka mulai meningkat. Strategi peran berdiri sendiri lahir untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Sumber kecerdasan seseorang adalah kebiasaannya untuk membuat produk baru yang punya nilai budaya dan kreativitas, dan kebiasaannya menyelesaikan masalah.